Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kebaikan dan kemuliaan terlimpah kepada kita semua. Amin ya robbal alamin. Dikisahkan, Baginda Raja ingin mencari tahu, adakah orang yang benar-benar jujur di kerajaan. Pada hari itu, Raja berkata kepada para menterinya, "Aku ingin mencari orang yang paling jujur di kerajaan ini. Aku ingin tahu siapa yang akan memenuhi syarat untuk mendapatkan gelar tersebut." Para menteri raja berpikir keras. Mereka pun menyarankan beberapa nama orang yang terkenal baik dan jujur. Namun, Baginda Raja merasa tidak puas. Ia ingin melihat kejujuran rakyatnya secara langsung, tanpa mengenal status atau latar belakangnya. "Aku akan memberikan hadiah kepada siapa saja yang bisa membuktikan bahwa dia adalah orang yang paling jujur," kata Baginda Raja. Kemudian Baginda Raja mengumumkan kepada seluruh rakyat bahwa siapapun yang merasa dirinya jujur boleh datang ke istana. Berita itu pun menyebar dengan cepat ke seluruh penjuru kerajaan. Banyak orang yang merasa dirinya cukup jujur dan layak mendapatkan penghargaan dari raja. Keesokan harinya, barisan panjang terbentuk di depan istana. Mereka menunggu giliran untuk membuktikan diri di hadapan raja. Di antara barisan panjang itu ada Abu Nawas. Abu Nawas dikenal di seluruh negeri karena kecerdasannya yang luar biasa. Namun, tidak banyak yang tahu bahwa di balik kecerdikannya, Abu Nawas juga memiliki hati yang tulus dan sikap yang jujur. Ia mendengar tentang sayembara raja dan berpikir, ini kesempatan baik untuk menghibur Baginda Raja dan sekaligus berbagi makna kejujuran kepada semua orang. Satu persatu para peserta masuk ke dalam ruangan untuk membuktikan bahwa mereka adalah orang yang paling jujur. Setiap kali mereka berbicara dengan penuh keyakinan bahwa merekalah yang paling jujur. Mereka menguraikan segala kebaikan yang pernah dilakukan, bahkan sampai mengungkit-ungkit hal-hal kecil agar terlihat mengesankan. Namun, Baginda Raja tak kunjung menemukan orang yang benar-benar menunjukkan sifat jujur yang sesungguhnya. Rata-rata orang yang datang hanya untuk memuji diri sendiri, seolah-olah jujur hanya tentang berbuat baik dan memamerkannya. Giliran Abu Nawas pun tiba. Dengan tenang, Abu Nawas memasuki ruang dan berdiri di hadapan Baginda Raja. Baginda Raja pun tersenyum dan berkata, "Abu Nawas, aku penasaran, mengapa kamu datang ke sini? Apakah kamu juga menganggap dirimu sebagai orang yang paling jujur?" Abu Nawas tersenyum lembut dan menjawab, "Paduka yang mulia, jujur saja, aku tidak yakin kalau aku adalah orang yang paling jujur di negeri ini. Aku sering melakukan hal-hal yang lucu dan terkadang juga membuat orang lain kesal. Tetapi setidaknya aku jujur mengakui kelemahanku dan tidak berusaha menjadi orang lain." Baginda Raja tertawa kecil mendengar jawaban Abu Nawas yang jujur. Ia menyadari tidak seperti peserta lain yang mencoba membuktikan kejujurannya dengan bercerita panjang lebar. Abu Nawas justru dengan jujur mengakui kekurangannya. "Jadi, menurutmu kejujuran itu seperti apa, Abu Nawas?" tanya raja dengan nada penasaran. "Kejujuran adalah keberanian untuk mengakui diri sendiri, termasuk kelemahan dan kekurangan. Orang jujur bukanlah orang yang selalu ingin terlihat baik di mata orang lain. Orang yang benar-benar jujur adalah mereka yang berani menampilkan dirinya apa adanya, tanpa menambah atau mengurangi." Raja pun mengangguk setuju. Ia lalu memikirkan segala yang telah dia katakan oleh Abu Nawas. Menurut raja, justru Abu Nawaslah yang paling jujur hari ini, karena bukannya memuji diri sendiri atau menonjolkan segala kebaikan, Abu Nawas dengan rendah hati mengakui segala kekurangannya tanpa malu. Dengan suara mantap, raja pun berkata, "Wahai Abu Nawas,
Dari semua orang yang datang ke istana hari ini, kamulah yang paling menunjukkan kejujuran sejati. Kamu tidak mencoba menutupi kelemahanmu dan justru datang dengan penuh kerendahan hati. Itulah kejujuran yang sebenarnya. Oleh karena itu, aku menetapkan kamu sebagai orang yang paling jujur di negeri ini." Abu Nawas tersenyum dan berterima kasih kepada Baginda Raja. Namun, ia tetap rendah hati dan tidak merasa istimewa dengan gelar itu. Bagi Abu Nawas, kejujuran bukanlah sesuatu yang perlu dipamerkan, melainkan dijalani dalam keseharian. Kisah selanjutnya. Pada suatu sore, Baginda Raja duduk bersama para penasehat dan orang-orang bijak kerajaan. Hari itu, suasana istana terasa tenang, dan Raja tiba-tiba teringat pada satu pertanyaan yang sering muncul di benaknya sejak lama. Dengan alis berkerut, ia bertanya kepada orang-orang di sekitarnya, "Wahai kalian semua, aku ingin tahu, mengapa setiap bayi yang lahir ke dunia ini selalu menangis? Mengapa tidak tersenyum atau tertawa?" Para penasehat dan orang bijak saling pandang, tampak bingung. Pertanyaan yang sederhana namun mendalam ini ternyata sulit dijawab. Beberapa orang mencoba menjawab dengan berbagai teori. Ada yang mengatakan bahwa bayi menangis karena takut. Ada pula yang berpendapat bahwa bayi menangis karena merasa tidak nyaman dengan lingkungan barunya. Namun, jawaban-jawaban tersebut tidak memuaskan hati sang raja. Merasa tidak puas, raja akhirnya memanggil Abu Nawas. Setelah tiba di hadapan raja, Abu Nawas memberi hormat dan menunggu perintah. Baginda Raja pun berkata, "Wahai Abu Nawas, ada satu pertanyaan yang belum bisa dijawab dengan baik oleh para penasihatku. Jawablah pertanyaanku ini, dan jika kau berhasil memuaskan hatiku, aku akan memberikan hadiah besar untukmu. Mengapa setiap bayi yang baru lahir selalu menangis?" Abu Nawas mengangguk pelan sambil berpikir sejenak. Ia menyadari bahwa pertanyaan ini bukan hanya tentang bayi yang menangis, tetapi memiliki makna yang lebih dalam tentang hidup dan manusia. Dengan hati-hati, ia mulai menjawab, "Wahai Baginda, sebenarnya jawaban itu mudah saja, namun mungkin mengejutkan. Sesungguhnya, tangisan bayi yang baru lahir adalah tanda bahwa ia menyadari hidup di dunia ini tidaklah mudah. Tangisan itu adalah bentuk kesedihan atas dunia yang akan dihadapinya. Sebuah dunia yang penuh dengan tantangan, ujian, dan kesulitan. Tangisan itu adalah bentuk kesadaran pertamanya akan apa yang harus ia hadapi di dunia ini." Raja mengangguk, namun ia ingin jawaban yang lebih mendalam. "Apakah itu satu-satunya alasan, wahai Abu Nawas?" Abu Nawas tersenyum dan melanjutkan, "Saat bayi berada di dalam rahim ibunya, ia hidup dalam kedamaian dan kenyamanan. Ia tidak kekurangan apapun. Semua kebutuhannya terpenuhi tanpa usaha. Namun, ketika ia lahir, ia meninggalkan tempat yang damai itu dan masuk ke dunia yang keras dan penuh cobaan. Tangisan itu adalah ungkapan kesedihan karena perpisahan dari kenyamanan hidup sebelumnya." Para penasehat yang mendengar penjelasan itu mengangguk setuju, merasa jawaban Abu Nawas sangat masuk akal. Namun, Baginda Raja ingin jawaban yang lebih mendalam dan spiritual. Kemudian ia bertanya lagi, "Apakah ada makna lain dari tangisan itu, wahai Abu Nawas?" Abu Nawas menjawab, "Tentu saja Baginda, tangisan bayi juga merupakan bentuk kesiapan untuk memulai hidup. Bayi menangis bukan hanya karena perpisahan, tetapi juga karena tangisan itu menandakan semangat hidup yang baru. Pertanda ia siap menghadapi dunia yang menantinya. Dengan menangis, bayi menyatakan bahwa ia adalah manusia yang berani, manusia yang akan tumbuh dan menjalani hidup sesuai dengan takdirnya." Raja semakin tertarik. Bagaimana mungkin seorang bayi yang begitu kecil menyatakan keberanian? Abu Nawas tersenyum dan menjawab, "Baginda, bayi adalah cerminan awal kehidupan kita semua. Tangisan itu
menunjukkan bahwa meskipun ia datang ke dunia ini sendirian dan rapuh, ia membawa tekad yang besar untuk bertahan. Tangisan pertama itu juga berarti bahwa bayi memohon kepada Yang Maha Kuasa agar diberi kekuatan dalam menjalani hidup. Dengan begitu, setiap bayi yang lahir memulai perjalanan hidupnya dengan doa dalam bentuk tangisan. Jawaban Abu Nawas tidak hanya logis, tetapi memiliki makna dan nilai-nilai spiritual. Ia menyadari bahwa ada hikmah besar dalam tangisan bayi yang baru lahir. Dengan kagum, raja berkata, "Abu Nawas, kau telah memberikan jawaban yang bijaksana dan penuh arti. Engkau mengingatkanku pada perjuangan hidup yang kita semua lalui. Tangisan bayi bukan sekedar tangisan, melainkan tanda bahwa kita semua harus siap menghadapi dunia yang penuh tantangan." Raja pun memberikan hadiah besar kepada Abu Nawas. Dan sejak hari itu, pertanyaan tentang tangisan bayi memiliki jawaban yang tidak hanya memuaskan hati, tetapi juga membuka pandangan baru bagi semua yang mendengarnya. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini. Sampai ketemu di cerita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.